Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya menyampaikan mutiara ilmu kepada pemirsa semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan para pemirsa semuanya diberikan perlindungan, dimudahkan rezeki oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kultum pagi ini saya ingin memberikan mutiara ilmu itu yang agak ringan lah sedikit. Berdasarkan dialog antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari situ. Suatu hari Imam Al-Ghazali itu berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali itu bertanya kepada muridnya itu, "Para muridku semuanya, coba kalian jawab pertanyaan yang saya ajukan." Jadi dia bertanyalah kepada muridnya itu. Bertanya kepada muridnya itu, "Wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini?" Muridnya langsung spontan aja menjawab, "Oh, yang paling dekat dengan kita orang tua kita, Pak. Guru kita, Pak," kata yang lain pula. "Kawan kita, Pak," yang pada yang lain pula. Imam Ghazali mengatakan pendapat kamu itu benar. Namun yang paling dekat, yang paling benar jawabannya adalah yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Maka yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Berapa banyak kita lihat dalam satu kehidupan ini, paginya masih bersama kita, sorenya sudah berangkat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sesuatu yang tiada seorang pun yang tahu kapan datangnya. Karena itu manusia itu harus selalu bersiap diri untuk menghadapinya. Jadi jangan kita lengah dalam memahami ini. Jangan sekali-kali merasa jauh lagi dari mati itu. Saya masih muda, saya masih kecil. Jangan. Kalau kematian itu dimanapun kita berada, Allah pasti kalau jatah hidup kita sudah sampai, maka berangkatlah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, lalu Imam Ghazali itu menuliskan pertanyaannya yang kedua. Apa yang paling jauh di dunia ini? Muridnya itu menjawab langsung, Pak. Negara Cina, Pak, katanya. Bulan, katanya. Matahari, bintang-bintang. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban kamu itu adalah benar. Tetapi yang paling benar adalah, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Masa lalu. Walau dengan apa cara sekalipun, kita tidak akan bisa lagi berjumpa dengan masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari-hari ini dan hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi, kita tidak akan berjumpa lagi itu dengan masa lalu untuk kita itu. Kita gunakanlah waktu kita sekarang ini, kesempatan sekarang ini. Karena kita tidak akan berjumpa lagi. Kalau hari ini hari Sabtu atau hari Ahad besok lain pula ceritain lagi Bapak Ibu sekalian. Tidak akan berjumpa kita lagi dengan hari-hari yang telah berlalu itu. Itu pertanyaan yang kedua. Lalu Imam Ghazali menuliskan pertanyaannya, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling besar itu katanya gunung, matahari. Kata Imam Ghazali, benar. Tetapi yang paling benar, yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu.
Nafsu itu sendiri adalah penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikan hawa nafsumu. Ingin celaka selama-lamanya, turuti nafsumu. Pengendalian nafsu adalah kunci dari hidup ini. Ya, itulah pesan tersembunyi dari Imam Ghazali itu, bahwa nafsu adalah hal yang paling besar, yang paling menentukan. Karena nafsu orang bisa bahagia. Karena nafsu juga orang bisa celaka. Ya. Seorang raja bisa jatuh derajatnya menjadi orang hina gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Jadi nafsu itu ibarat mobil itu gasnya, Pak. Jadi gasnya itu harus di setel, jangan terlampau kencang. Lari-lari yang biasa aja lah, jangan sampai larinya lari 180. Itu payah meremnya itu. Maka dalam ajaran agama kita ada nafsu itu yang terkendali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang terkendali, nafsu yang tenang, kata Allah, kembalilah kepadaku dengan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Para pemirsa yang berbahagia, jadi ingin selamat hidup kita, jagalah, kendalikanlah hawa nafsu. Lalu Imam Ghazali melanjutkan pertanyaannya yang keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Maka murid-muridnya itu menjawab, yang paling berat di dunia ini adalah besi, katanya. Ada pula yang menjawab, yang paling berat itu gajah, Pak, katanya. Semua pertanyaan kamu benar, kata Imam Ghazali. Jawaban kamu benar, kata Imam Ghazali. Tetapi yang paling benar adalah yang paling berat itu menjaga amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memelihara amanah dan janji yang dipikulkan kepadanya. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah, yang dapat dipercaya. Jangan mengambil uang rakyat, jangan merampok hak rakyat. Kalau kita pedagang, amanahnya apa? Jujur, jangan curang dalam timbangan, dan sebagainya. Maka hidup kita ini harus diisi dengan apa? Mengendalikan untuk kita bisa menjaga amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tanya lagi oleh pertanyaan yang berikutnya, kata Imam Ghazali, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab yang paling ringan itu kapas, Pak. Debu, daun-daun. Benar kata Imam Ghazali. Tetapi yang paling ringan dalam hidup kita ini adalah meninggalkan sholat. Ini banyak orang, Pak. Banyak orang zaman sekarang ini enteng-enteng aja dia meninggalkan sholat. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Dia meninggalkan sholat. Padahal sholat itu apa? Sebutkan di dalam surah Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar. Tahukah kamu kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tidak sholat. Jadi ya jangan sampai gara-gara pekerjaan kita meninggalkan sholat. Gara-gara kita musyawarah rapat meninggalkan sholat. Gara-gara kita olahraga meninggalkan sholat. Bahkan melalaikan sholat. Maka sering juga jadi lelucon kita. Orang sholat subuhnya bisa tinggal karena maraton. Orang sholat asarnya bisa tinggal gara-gara main badminton. Orang sholat isya, sholat maghribnya bisa tinggal gara-gara menonton sinetron. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita tidak boleh meringan-ringankan sholat.
Kemudian yang pertanyaan yang keenam kata Imam Al-Ghazali, tolong kamu jawab, apa yang paling tajam di dunia ini? Dijawab oleh muridnya, yang paling tajam itu Pak pedang katanya. Benar kata Imam Al-Ghazali, tapi yang paling benar adalah yang paling tajam itu adalah lidah manusia. Karena lidahlah selalu menyakiti perasaan orang lain. Dalam suatu hadis disebutkan, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah bisa menjaga orang muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Ya. Jadi kita hendaknya menjaga lidah kita. Jangan dibuat lidah kita seenaknya saja. Maka orang mengatakan mulutmu harimaumu akan menerkam pundakmu. Jadi hati-hati masalah lidah ni Pak. Kita luka oleh pisau, kasih betadin 2-3 hari sembuh Pak. Tapi kalau kita luka oleh kata-kata orang, lama bertahun-tahun ingatnya Pak. Bisa kita berantakan berumah tangga gara-gara lidah. Bisa bertengkar sekampung orang gara-gara lidah. Inilah. Oleh karena itu kepada para pemirsa semuanya, nasihat Imam Al-Ghazali ini, dialog Imam Al-Ghazali berharga bagi kita untuk melangsungkan kehidupan kita ini. Inilah mutiara ilmu pada pagi ini. Saya berharap channel ini Bapak terus kembangkan dengan mensubscribe dan men-share kepada teman-teman lainnya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah dan diberikan kesehatan yang sangat baik. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.